Bersama MT Channel Fisika, kita belajar persamaan gelombang stasioner. Dengan acuan waktu adalah waktu sumber. Gelombang stasioner itu ada dua macam. Yang pertama adalah gelombang stasioner jika ujungnya bebas bergerak. Dan yang kedua adalah gelombang stasioner jika ujungnya tetap atau terikat. Yang pertama kita lihat gelombang stasioner untuk ujung bebas. Yang dimaksud dengan gelombang stasioner ujung bebas yaitu adalah gelombang di mana nanti di titik pantulnya ini bebas naik turun, ujung talinya bebas naik turun. Nah, maka dikatakan gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner merupakan perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, jadi jika nanti gelombang datang berpadu dengan gelombang pantul, maka nanti akan membentuk gelombang baru seperti gambar ini yang bawah. Maka coba kita lihat persamaan gelombang datang. Gelombang datang atau Y1 merupakan gelombang berjalan ya, yaitu A sin omega T min K dikali jarak dari sumber terhadap titik P. Jarak dari sumber terhadap titik P di sini bukan X ya, seperti biasa kita gunakan di gelombang berjalan, tapi ini adalah L min X. Nah, kenapa? Karena X-nya sudah kita pakai untuk jarak titik P terhadap titik pantul. Jadi kita pakai X-nya nanti terhadap titik pantul acuannya. Kenapa? Karena gelombang stasioner itu kan semenjak memantul, makanya X-nya dipakai dari titik pantul. Lalu nanti kalau dari sumber terhadap titik P menjadi L min X-nya. L-nya adalah panjang tali dikurang dengan X-nya. Nah, begitu ya. Lalu kita kalikan ke dalam, ya, maka hasilnya jadi A sin omega T dikurang KL plus KX. Nah, untuk gelombang pantulnya, sama caranya, yaitu Y2 itu sama dengan A sin omega T min K dikali jarak sumber terhadap titik P setelah memantul. Berarti jarak dari sumber ke titik pantul dulu, L, lalu memantul sampai pada jarak X. Berarti nanti L plus X. Nah, ini makanya L plus X. Nah, kalau kita jabarkan jadi A sin omega T min KL, kalikan ke dalam lagi, min KX. Lalu Y1 dan Y2 ini kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya disebutlah gelombang stasioner. Hasilnya akan menjadi A sin, kita keluarkan A-nya, omega T min KL tambah KX tambah sin omega T min KL min KX. Nah, misalkan yang ini, katakan ini omega T min KL plus KX yang di alfa, omega T min KL min KX itu adalah beta, maka bisa sebenarnya kita dapatkan hasil penjumlahannya nih dengan menggunakan persamaan trigonometri dulu ya, sin alfa tambah sin beta itu 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Maka kalau begitu A-nya ini kita keluarkan tadi, lalu dikali sin alfa tambah sin beta 2 sin setengah alfa tambah beta, jadi jumlahkan omega T tambah omega T berarti 2 omega T min KL lagi berarti min 2 KL, lalu KX tambah min KX berarti habis ya. Nah, lalu sekarang cosnya, cos setengah alfa kurang beta omega T habis ya, min KL habis, lalu KX min KX jadi 2 KX. Nah, setengahnya kita coret dan 2-nya kita keluarkan menjadi 2A cos KX sin omega T min KL. Nah, yang 2A cos KX inilah yang disebut dengan amplitudo stasionernya. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat kelihatan ya, di ujung pantulnya ini atau di X sama dengan 0 pasti jadi perut. Kenapa? Di X sama dengan 0 kan dia cos 0. Cos 0 itu kan maksimum 1, berarti 2A. Nanti yang dimaksud dengan perutnya nanti adalah yaitu yang paling lebar itu. Berarti itu 2A, 2 kali amplitudo. Sedangkan yang simpul nanti itu ketika nilai daripada 2A cos KX-nya 0 atau amplitudonya 0 di titik-titik ini, ya, titik-titik simpul. Lalu kalau di perut amplitudonya tadi apa?
2A. Nah, begitu. Lalu kalau ditanya persamaan gelombang stasioner ujung bebas, nah tadi kita tinggal tuliskan 2A cos kx sin omega t min KL. Untuk persamaan kecepatan getarnya, nah berbeda dengan cepat rambat. Kalau cepat rambat itu yang ya sumbu X tadi ya ke kanan, sedangkan kalau persamaan kecepatan getar itu adalah turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Nah, kalau kita turunkan berarti ini omeganya ini yang turun ke depan sehingga jadi 2A omega cos kx. Ini jangan diturunkan karena ini X. Jadi yang diturunkan terhadap T, berarti sinnya ya. Maka turunan sin jadi cos. Lalu persamaan percepatannya itu merupakan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan. Nah, kita turunkan lagi. Nah, yang kita turunkan cosnya, yang ada T-nya. Omeganya turun lagi, berarti dia omega kuadrat dikali 2A cos kx. Turunan cos min sin. Nah, makanya minnya ada di sini. Atau min omega kuadrat 2A cos kx tadi sin omega t min KL itu adalah simpangan, sehingga min omega kuadrat I juga bisa. Oke, kalau ditanya letak simpul dan letak perut diukur dari titik pantul, bagaimana? Nah, pertama kita perhatikan gambarnya. Di ujung-ujungnya, ya di ujung titik pantulnya akan jadi perut, ya. Lalu nanti setelah perut ada simpul, simpul perut. Nah, jarak antara simpul ke simpul bisa kelihatan di sini ya. Simpul ke simpul itu adalah setengah lambda, sementara perut ke perut juga adalah setengah lambda. Nah, perut ke simpul kan seperempat, simpul ke perut seperempat gelombang, sehingga perut ke perut itu adalah setengah lambda juga. Lalu simpul ke perut tadi seperempat. Nah, letak simpulnya di mana aja sih? Nah, letak simpulnya, simpul pertama itu adalah di seperempat lambda. Simpul kedua, tinggal tambahkan lagi deh setengah. Setengah tambah seperempat, jadi 3/4. Simpul ketiga, seperempat tambah setengah. Berarti 1/4 atau 5/4, dan seterusnya. Sehingga kalau ditanya letak simpulnya, kelipatannya itu seperempat, lalu 3/4, lalu 5/4, dan seterusnya. Maka bisa kita tuliskan dalam persamaan 2n-1 kali seperempat lambda. Lalu letak perutnya diukur dari titik pantul adalah perut pertama aja di 0. Perut kedua itu adalah di setengah lambda. Perut ketiga itu adalah di lambda. Maka persamaannya bisa kita dapatkan n-1 kali setengah lambda. Itu pun diukur dari ujung pantul. Lalu kalau ditanya dari sumber getar bagaimana? Tinggal dikurangkan aja. Kalau dari ujung pantul itu X, maka kalau dari sumber getar itu adalah L min X. L itu adalah panjang seluruhnya, min X-nya. Ya, sebagai contoh, di sini ada sebuah gelombang merambat pada seutas tali yang panjangnya 100 cm. Nah, coba kita tandain aja ya. Panjangnya 100 cm, ini L ya gitu ya. Dimana pada ujung talinya bebas naik turun pada tiang, ujung bebas berarti. Lalu simpangan maksimumnya 5 cm itu amplitudo, frekuensi 4 Hz, ini F ya. Cepat rambat ini V. Lalu sebenarnya dari frekuensi dan cepat rambat ini kita bisa dapatkan panjang gelombang untuk melengkapi nanti data-data yang ada. Lambda adalah V per F, maka kalau kita bagikan 40 dibagi 4 itu adalah 10 cm. Nah, ini penting nanti untuk mendapatkan K-nya. Nah, pertanyaan pertama, hitung besar amplitudo stasioner berjarak 75 cm dari sumber getar. Oke. Nah, untuk mendapatkannya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini misalnya gambar gelombang stasioner yang sudah jadi. Pastinya di ujungnya adalah perut ya. Hitung besar amplitudo berjarak 75 cm dari sumber getar. Panjang talinya tadi 100 cm, dari sumber getar 75. Maka X yang kita gunakan adalah dari ujung pantul adalah 25 cm, yaitu 100 kurang 75, yaitu 25. Amplitudo stasionernya adalah 2A cos kx. X yang digunakan adalah 25. Itu sama dengan K-nya cari dulu 2V per lambda ya. 2V per lambda tadi kita gunakan 10. Nah, ini gunanya kan 2V per 10. 2 kali amplitudo, amplitudonya 5. 2 kali 5 kali kosinus, K-nya tadi kita dapatkan 2V per 10 dikali jaraknya 25. Ya, maka kita dapatkan hasilnya adalah minus 100 cm. Nah, amplitudo stasioner itu sebenarnya plus minus ya, karena dia naik turun. Lalu yang kedua,
letak atau jarak perut ke perut terdekat. Tadi perut dengan perut. Nah, kalau kita lihat nih, perut pertama dengan perut kedua, seperempat, seperempat, jadi setengah. Nah, setengah lambda. Lambdanya tadi 10, jadi 5 cm. Lalu tentukan letak simpul keempat. Nah, letak simpul keempat sebenarnya bisa kita pakai rumus atau bisa juga kita hitung. Nah, kalau bisa pakai rumus, 2n-1 kali seperempat lambda, 2 kali perut keempat, berarti 2 kali 8 kurang 1, 7. 7 per 4 dikali 10, yaitu 17,5 cm. Kalau seandainya manual bisa. Caranya bagaimana? Simpul keempat. Nah, simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Nah, yang ini ke sini, simpul pertama sudah seperempat lambda. Tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Berarti itu berapa? Setengah tambah setengah, 1, 1,5 tambah seperempat. 1,5 tambah seperempat itu 7/4, sama aja ya. Kita gambar juga bisa. Lalu akan dapat hasilnya. Nah, sekarang untuk yang D, selidiki titik P. Nah, titik P itu adalah titik sembarang di mana berjarak 60 cm dari sumber getar. Nah, kalau 60 dari sumber getar, maka nanti jaraknya bukan 60 kita pakai. X-nya itu adalah 40 cm. Kenapa 40? Karena kita ngukurnya selalu dari sumber titik pantulnya. Maka nanti di sini 40 cm ya. Bagaimana cara menyelidikinya? Kita tes satu-satu aja. Kalau kita gunakan manual, pasti letak simpulnya itu kelipatan seperempat, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, dan seterusnya. Sedangkan kalau perut itu 0, setengah, lambda, 3/2, dan seterusnya. Nah, karena panjang gelombangnya 10, maka nanti setengah lambdanya 5, lalu berikutnya akan 10, 15, 20, dan seterusnya. Kita bisa perhatikan, perut pertama tuh di 0, perut kedua itu disipasi setengah lambda ya, 5, perut ketiga itu 10, perut keempat 15, perut kelima 20, perut keenam 25, perut ke-7 30, perut ke-8 35, perut ke-9 pasti 40. Nah, maka dapatnya adalah perut ke-9. Tetapi kalau kita masukin ke angka atau ke rumus, maka nanti persamaannya, kita cek untuk perut ya, 40 sama dengan n-1 kali setengah lambda. Ini rumus perut. Nah, ternyata dapat n-nya 9 dan bilangannya bilangan bulat. Maka ini udah pasti adalah perut. Nah, begitu. Kalau seandainya tadi ini bilangannya bukan bulat tapi malah pecahan, maka ada kemungkinan dia adalah simpul. Nah, kita masukkan ke dalam rumus simpul. Nah, kalau misalnya tepat dia bilangan bulat, berarti itu adalah simpul. Kalau di simpul dan perut bukan kelipatannya, maka itu bukan simpul dan bukan perut. Ya, baik untuk bentuk gelombang stasionernya. Yang kedua adalah ujung terikat atau ujung tetap. Yang dimaksud dengan ujung tetap atau ujung terikat, maka di titik pantulnya ini tidak bebas bergerak atau diam dia. Berarti di sini pasti jadi simpul kalau ujung tetap. Nah, persamaan gelombang stasionernya gabungan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang datangnya sendiri ya sama dengan ujung bebas tadi kalau gelombang datangnya. A sin omega t min KL plus KX. Yang berbeda adalah di gelombang pantul. Di gelombang pantul coba kamu perhatikan di sini terjadi pembalikan fase karena dia tidak bebas bergerak. Jadi kalau tadinya dia datang dengan pulsa pertamanya ke atas, maka dia berbalik arah jadi ke bawah. Berbeda 180 derajat. Jadi gelombang pantulnya A sin omega t min KL tambah X-nya itu masih sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini ada pembalik fase 180 derajat. Atau dalam matematika 180 derajat ini bisa kita pindah ke kiri menjadi minus A sin omega t min KL min KX. Lalu kita jumlahkan persamaannya, maka akan didapatkan Y1 tambah Y2 A kali keluarkan A-nya sin omega t min KL tambah KX min sin omega t min KL min KX. Nah, misalkan ini alfa dan ini beta. Nah, ini jadi persamaan sinus di mana sin alfa min sin beta. Sin alfa min sin beta itu adalah 2 sin setengah alfa min beta cos setengah alfa tambah beta. Nah, A-nya kita keluarkan dikali sin alfa min sin beta itu 2 sin setengah
alfa min beta ini habis ya, omeganya dan KL-nya habis, tinggal KX min KX, berarti 2KX. Cos alfa tambah beta berarti 2 omega min 2KL, KX-nya habis. Sehingga setengahnya kita coret, akan dapat hasilnya 2A sin KX cos omega T min KL. Nah, di mana 2A sin KX-nya ini adalah amplitude stasioner. Nah, bisa kita cek di X sama dengan 0, apakah dia simpul? Benar. Di X sama dengan 0, sinnya akan jadi 0, berarti nilainya akan jadi 0. Simpangannya 0 di sini. Ya, ini disebut dengan simpul. Lalu, kita tuliskan persamaan gelombang stasionernya untuk ujung terikat, yaitu adalah 2A sin KX cos omega T min KL. Lalu kalau ditanya persamaan kecepatan getarnya, turunkan aja sekali, maka akan dapat min 2A omega sin KX sin omega T min KL. Lalu persamaan percepatannya, kita turunkan lagi persamaan kecepatannya. Nah, ini kita turunkan yang sinnya ya. Kalau di sini yang turunkan cosnya. Intinya yang ada omeganya, yang ada omega T-nya. Karena diturunkan terhadap T. Lalu, bagaimana cara menentukan letak simpul dan perut kalau diukur dari titik pantul? Sama dengan cara sebelumnya, cuman di sini bedanya adalah di X sama dengan 0 atau di ujung pantulnya adalah simpul. Lalu ada perut, simpul, perut, simpul, perut. Nah, bedanya dengan yang tadi, ujung bebas, di ujungnya adalah perut, baru simpul, baru perut, baru simpul. Nah, ini kebalikannya. Nah, untuk letak simpul ke simpul, jaraknya masih sama ya, setengah lambda, dan perut ke perut juga setengah lambda. Jarak simpul ke perut juga 1/4 lambda. Nah, untuk mendapatkan letak-letak simpul di mana? Simpul pertama aja sudah di 0. Simpul kedua di setengah lambda, simpul ketiga 1/2 lambda, lalu 2 lambda, 2/2 lambda, dan seterusnya. Maka persamaannya menjadi N-1 kali setengah lambda, di mana N-nya adalah simpul ke berapa. Kita contohkan misalnya, simpul pertama berarti 0, simpul kedua 2 kurang 1, 1 kali setengah lambda. Begitu, tepat ya? Nah, untuk letak perutnya bagaimana? Letak perutnya nanti adalah pertama di 1/4 lambda, lalu 3/4, dan 5/4, dan seterusnya. Maka persamaan jadi 2N-1 kali 1/4 lambda. Ini semuanya diukur dari ujung pantul. Jadi sebenarnya persis seperti yang tadi sebenarnya. Cuman bedanya kalau di ujung bebas tadi rumusnya simpul itu adalah 2N-1 kali 1/4 lambda. Lalu kalau di sini rumusnya simpulnya jadi rumusnya perut di gelombang stasioner ujung bebas. Jadi kebalikan lah. Simpul di sini jadi perut di gelombang tadi yang sebelumnya. Perut di sini ujung terikat jadi simpul di ujung bebas. Jadi persamaannya persis sama. Dan persamaan gelombang stasionernya juga ya. Kalau ujung terikat 2A sin KX cos omega T min KL. Kalau ujung bebas 2A cos KX sin omega T min KL. Itu perbedaannya. Nah, sebagai contoh, gelombang stasioner merambat pada kawat yang panjangnya 2 meter, ini L-nya 2 meter, dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 4VX cos 10V T. Nah, ditanyakan amplitude stasionernya, cepat rambat, kecepatan getarnya, dan jarak simpul kelima. Nah, untuk mendapatkannya, kita tuliskan dulu persamaan ini. Yang disebut dengan amplitude stasioner adalah 4 sin 4VX. Ini amplitude stasionernya. Nah, kalau kita hitung, pertama, coba kita dapatkan dulu ini amplitudenya. Amplitude awalnya 4. Nah, ini amplitude stasionernya tadi ya. Nah, K-nya 4V di sini ya. Lalu omega di sini 10V. Nah, begitu ya. Lalu berjarak 150 cm. Ini dalam senti. Berarti kalau dalam meter, karena X-nya dalam meter nih, maka ini adalah 1,5 nanti. Nah, kita hitung 4 sin 4V kali 1,5 berarti 4 sin 6V, hasilnya adalah 0. Berarti di jarak 150 cm itu adalah simpul nih, karena amplitudenya 0. Lalu cepat rambatnya bagaimana? Cepat rambat kita bisa hitung pakai lambda kali F. Lambdanya kita dapatkan dari K. K-nya tadi berapa nih? 4V. Ya, berarti 4V sama dengan 2V per lambda. Lambdanya adalah setengah meter. Lalu frekuensi didapat dari mana? Didapat dari sini, dari omega. Omega adalah
2VF, omeganya 10V sama dengan 2VF, F-nya 5. Lalu kita tinggal kalikan aja. Setengah dikali 5 itu 2,5 meter per detik. Lalu berikutnya, ditanyakan kecepatan getar maksimum pada titik berjarak 1/6 meter. Nah, ini tinggal kita turunkan aja persamaannya nih. 4 sinnya tetap, lalu turunan cos min sin. Jadi min 40. Nah, turunnya tadi 10V, berarti ini 4 kali 10V berarti 40V. Ini ada V-nya, sin sekian-sekian. Nah, agar dia nilainya maksimum, maka nilai sin maksimumnya adalah 1. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan 40V sin 4V kali 1/6. Atau 40V dikali sin 2/3. Ini 2V/3 ini adalah 120 derajat. Maka kalau kita hitung, sin 120 itu adalah setengah akar 3 kali 40V, maka sama dengan 20V akar 3. Ini ada V-nya, 20V akar 3 cm per detik. Lalu jarak simpul kelima. Jarak simpul kelima itu adalah 5 kurang 1 berarti 4. 4 dikali setengah itu adalah 2 lambda. Sementara lambdanya tadi kita dapatkan setengah. 2 kali setengah yaitu 1 meter.